Pak, mute-nya dibuka, Pak. Speakernya dibuka, Pak. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih dan puji syukur. Malam ini Engkau memberikan kesempatan sekali lagi pada hamba-Mu untuk bertemu di Zoom ini, untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus, tolonglah hamba-Mu, Engkau kuasai hati dan pikiran hamba, seluruh keberadaan hamba, sehingga pada saat menyampaikan benih firman Tuhan, bila Roh Kudus akan memberikan kekuatan, mengurangi, menambahi setiap kata-kata kami, sehingga kebenaran itu betul-betul kebenaran yang datang dari Alkitab. Dan kami berdoa untuk hamba, anak-anak Tuhan yang mendengarkan melalui Zoom ini juga, Engkau berikan mereka hati yang lapang, tanah yang subur, untuk benih firman Tuhan bisa bertumbuh dengan baik. Mereka bukan hanya mendengar, tapi mereka menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan mereka pulang dengan damai sejahtera dari Engkau. Tuhan berfirmanlah pada hamba-Mu ya Tuhan, hamba siap untuk memberitakan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucapkan syukur, yang percaya katakan, amin. Amin, saudara. Saudara, malam ini saya memberikan satu khotbah adalah kasih yang kekal, adalah kasih yang tidak pernah gagal, saudara. Mari kita membaca dua ayat yang cukup pendek, saudara. Saya akan baca sendiri dalam 1 Korintus 13 ayat 8. Nanti kita sambung dengan Roma 8 ayat 38 sampai 39. 1 Korintus 13 ayat 8. Sudah ketemu semua, mari kita baca. 1 Korintus 13 ayat 8. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir. Bahasa roh akan berhenti. Pengetahuan akan lenyap. Saya ulang lagi, kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir. Bahasa roh akan berhenti. Pengetahuan akan lenyap. Mari kita buka lagi dalam kitab Roma. Roma 8. Roma 8 ayat 38 39 loh. Ayat yang terakhir nih 38 39. 38, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, maupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Saudara, judul malam ini atau kasih yang tidak pernah gagal, saudara. Saudara, sebagai pendahuluan khotbah saya, saudara. Kalau saudara menemukan secara duniawi, ya saya katakan, kalau saudara menemukan sesuatu yang enak, saudara. Misalnya ada makanan enak, atau ada tempat wisata yang enak, ada kuliner yang enak. Saudara, saya tanya kepada saudara, apakah saudara itu membagikan kepada orang lain? Atau saudara menyimpan untuk diri sendiri? Saudara? Pokoknya saya nikmati sendiri ya sudah. Saya nggak peduli orang lain. Saudara, kalau saya ini seringkali dapatkan tempat yang makan-makan enak. Kalau saya punya teman pergi ke Surabaya, seringkali saya ajak makan-makan yang enak. Saudara. Karena saya merasakan bahwa makanan itu cukup enak, sehingga saya makan sendiri, saya mesti harus bagikan pada orang lain. Saudara. Saya juga dulu di gereja, saya didapatkan tugas kalau hamba-hamba Tuhan dipanggil dari luar kota itu, yang disuruh ajak makan adalah tugas saya. Sehingga saya banyak mengajak hamba-hamba Tuhan untuk merasakan makan-makan di Surabaya. So. Nanti kalau saudara pergi ke Surabaya, telepon saya, nanti saya pasti ajak untuk tahu makanan-makanan Surabaya yang paling enak. So. Di mana saya orang Surabaya yang cukup lama tahu. Saudara bukan hanya mendengar, saudara, tapi juga mengalami. Saudara. Saya bukan hanya memberitakan ini loh ada di Surabaya ada makanan enak, tapi saya akan mengajak saudara untuk menikmati saudara, makanan itu. Sehingga saya bukan omong tok, saudara. Bukan omong doang saya untuk memberitakan ini ada makanan enak. Ternyata setelah ada di Surabaya saya tidak pernah ngajak. Saudara, itu orang yang kurang ajar. Tidak boleh kita harus memberitakan, tapi juga kita harus
mengalami, saudara. Supaya kita merasakan sesuatu yang enak, saudara. Karena dua hal itu berbeda. Mendengar dan mengalami dua hal yang berbeda. Cuma mendengar tok tapi tidak mengalami, saudara. Jangan sampai seperti itu, saudara. Saudara, juga kita masalah Injil, saudara. Itu gambaran yang pendahuluan, saudara. Saudara, kalau masalah Injil, saudara, saudara dapatnya itu begitu gratis dari Tuhan. Saudara merasakan kenikmatan dalam ikut Tuhan. Saudara merasakan Tuhan itu cinta pada saudara dan menjadi pengikut Tuhan itu begitu luar biasa bahagianya. Saudara, apa saudara seringkali membagikan ini pada orang lain? Itu pertanyaan saya. Apakah saudara menikmati keselamatan dari Tuhan untuk diri saudara sendiri? Apa saudara pikirkan teman-teman, memikirkan orang tua, memikirkan suami, istri, atau sahabat-sahabat lain yang belum mengenal Tuhan? Apakah saudara terbeban untuk itu? Saudara? Apa saudara merasakan, ya sudah pokoknya saya selama sendiri. Saudara tidak ingat pada teman-teman, tidak ingat pada sanak famili, tidak ingat pada orang lain, saudara. Saudara, kalau saudara simpel sendiri Injil itu dan di saudara sendiri, saudara akan terlambat nanti saudara, dalam memberitakan firman Tuhan. Karena waktunya itu tidak lama, saudara. Jangan sampai saudara terlambat memberitakan Injil, ada kesempatan memberitakan Injil. Tuhan itu bisa memberikan kesempatan, tapi Tuhan itu juga bisa menutup kesempatan. Saudara. Kalau saudara terus-menerus tidak mau memberitakan Injil, saudara. Dan ini dialami oleh satu teolog yang paling terkenal, yang namanya Agustinus. Saudara. Dalam bukunya Confession, dia mengakui dalam bukunya mengatakan, terlambat aku mengasihi Tuhan. Karena dia terlambat karena waktunya sudah cukup tua, baru dia mengenal Tuhan. Dikatakan dia terlambat, tapi puji Tuhan karena anugerahnya dia masih bisa mengenal Tuhan. Karena dia meluangkan waktunya secara sia-sia, tidak bisa memberitakan Injil. Dia katakan dalam bukunya, aku terlambat mengasihi Tuhan. Berarti dalam sisa waktunya, itu waktunya sebagai digunakan untuk hal-hal yang tidak untuk memberikan firman Tuhan. Jangan sampai seperti Agustinus. Yang mengatakan, saya terlambat. Saudara mengenal Tuhan. Berarti mendengar, saudara. Mendengar itu berarti mengalami, mengecap, dan disentuh oleh Tuhan sendiri. Saudara cuma bukan hanya mendengar, tapi saudara mengalami. Saudara mengecap dan saudara disentuh. Ada hubungan pribadi dengan Tuhan yang indah. Saya tidak tanya jabatan saudara itu apa, saudara. Pendeta kah? WL kah? Atau apa, sudah melayani berapa puluh tahun, saudara. Kalau saudara tidak pernah mengenal Tuhan Yesus, kalau saudara tidak pernah dijamah oleh Tuhan Yesus secara pribadi, saudara, saya yakin saudara bukan orang Kristen. Orang Kristen sejati adalah betul-betul merasakan, mengecap kasih Tuhan, merasakan sentuhan Tuhan, merasakan kasih Tuhan yang begitu indahnya, luar biasa. Saudara. Itu baru dinamakan anak Tuhan sejati. Karena merasakan. Dan saya bicara pada hari ini, saudara. Saya akan jelaskan kasih yang kekal itu, Injil yang kekal itu pasti kaitannya dengan kasih yang kekal. Saudara. Sehingga pada waktu Tuhan Yesus itu melakukan sesuatu apapun, pasti dengan kasih. Dan pasti ada tanda-tandanya. Karena Yesus adalah kasih, dia pasti ada tanda-tandanya. Tidak mungkin seorang anak Tuhan yang cinta pada Tuhan tidak ada tanda-tandanya. Pasti ada tandanya. Dan tanda Yesus sudah menyampaikan Injil itu, Tuhan, ada 3 tanda yang saya catat secara singkat. Tuhan. Sabar terhadap orang yang berdosa. Yesus itu selalu sabar pada orang yang berdosa, orang yang tidak tahu apa-apa. Tapi ingat, Yesus juga keras sekali pada orang-orang Farisi. Orang-orang yang tahu kebenaran, tapi tidak mau menjalankan. Sangat keras. Dia sangat sabar pada orang berdosa, tidak tahu apa-apa. Yang tidak mengerti apa-apa. Tapi Tuhan itu keras pada orang yang mengerti, tapi tidak melakukan. Terutama pada orang ahli itu orang Farisi. Yang kedua, saudara, Yesus pelayanannya sangat rendah hati sekali. Tidak ada kesombongan sama sekali ada diri Yesus. Walaupun dia itu Allah. Walaupun dia Tuhan. Dia bisa menggunakan semua powernya, semua kuasanya untuk membasmi semua. Tapi dia tidak mau. Pada waktu ditangkap oleh orang-orang Romawi, dia tidak mau menggunakan pedang. Walaupun Petrus membela dengan pedang, dia tidak mau. Dengan rendah hati sekali dia. Nggak ada satupun kesombongan dalam dirinya ditonjolkan. Dan memang sesuatu yang rendah hati, dia lahirnya pun dengan sangat rendah hati. Lahirnya pun begitu sederhana. Hidupnya pun penuh dengan kesederhanaan. Tidak ada satu kesombongan apapun yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Yang ketiga, saudara, Tuhan Yesus tidak pernah mencari keuntungan diri sendiri. Dia selalu memikirkan keadaan orang lain.
Walaupun dia rugi, walaupun dia olok-olok, walaupun dia dihina, dia nggak peduli pada diri sendiri. Itu ditiru oleh tokoh Paulus. Dia hanya mementingkan daripada kepentingan orang lain. Saudara, ada seorang teolog bernama David Gerland. Dia menafsirkan dalam 1 Korintus 13 ayat 8 dengan begitu luar biasa. Kasih tidak pernah jatuh dalam kekalahan. Tidak pernah jatuh dalam kekalahan. Dia buktikan bahwa kita kadang-kadang kasih itu seolah kalah. Kita seringkali diinjak-injak orang, dihina orang, difitnah orang. Seringkali kita tidak membalas. Seringkali tidak berbuat apa. Seolah kamu kalah. Oh, kamu hancur, kamu. Ternyata tidak pernah kalah, saudara. Orang punya kasih yang sungguh tidak pernah kalah. Memang kelihatannya kalah, saudara. Tapi tidak pernah jatuh tergeletak. Dan kasih tidak pernah berantakan, saudara. Tidak pernah gagal. Dan pasti memberikan dampak positif. Saudara, walaupun kasih itu dengan penuh pengorbanan. Tampar kanan, berikan tampar kiri kanan, berikan pipi kanan. Penuh pengorbanan. Kasih menutupi banyak perkara. Kasih menutupi banyak pengampunan. Walaupun kita kadang-kadang dikatakan secara duniawi, bodoh kamu. Tapi biarlah kasih tetap berjalan. Karena kasih tidak berantakan. Pasti punya dampak yang baik, saudara. Saudara, di dalam 1 Korintus 13 ayat 13, saudara, Mark Devo itu menafsirkan suatu ungkapan. Saudara. Walaupun nubuat dan pengetahuan akan lenyap, kasih akan tinggal. Bahkan suasana surgawi yang sangat baik pun kehadiran Allah secara langsung, itu kasih tetap ada. Saudara. Nubuat, pengetahuan, bahasa roh, semua berhenti. Tapi kasih dibawa kekal. Saudara berada di surga, di situ ada kasih Kristus yang lebih ajaib lagi. Sehingga kasih tidak pernah terputus bagi saudara saya. Saudara, bukti kasih Allah, saudara. Dalam 1 Korintus 13, saudara, merupakan potret kasih Tuhan. Potret dari Yesus Kristus merupakan inkarnasi kepada kasih. Saudara. Itu gambaran. Saudara. Bukti kasih Allah tertulis di dalam Alkitab. Saudara. Karena begitu besar kasih Allah, sehingga dia mengorbankan anaknya yang tunggal. Dan kasih itu ditunjukkan dalam Matius 28 ayat 20, merupakan amanat agung daripada Yesus. Beritakanlah itu. Kabarkanlah itu kepada seluruh bangsa. Dalam Roma 8:31-30 menunjukkan bahwa kasih Allah itu yang dimiliki oleh saudara tidak akan pernah berakhir. Terus berjalan terus. Saudara, ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa saudara itu tidak tergoda. Saudara. Jangan pernah saudara berpikir saudara dalam kondisi situasi yang berat dan Allah meninggalkan saudara. Saudara jangan pernah berpikir. Allah kita itu Allah yang begitu cinta kepada saudara. Saudara pada saat saudara menghadapi problem apapun yang seberat apapun, setinggi apapun, Tuhan itu hadir. Tuhan itu ada sebagai penolong. Memang kadang-kadang kita sebagai manusia kadang-kadang merasa berat, Tuhan, penderitaanku begitu bertubi-tubi. Seringkali nggak tahan. Seringkali nggak kuat, saudara. Tapi sadar dengan ayat ini, saudara. Tuhan punya jaminan bahwa aku menyertai engkau. Tidak pernah meninggalkan. Sedetik pun Tuhan tidak pernah meninggalkan. Saudara, pada waktu saudara mendapatkan penderitaan yang besar, mungkin saudara menghadapi suatu keadaan-keadaan yang begitu sumpek, ekonominya hancur, mungkin banyak suami yang tidak karu-karuan istri, tidak karu-karuan anak, mantu mertua. Coba saudara renungkan bahwa Tuhan selalu menolong saudara. Asal saudara betul-betul datang pada Tuhan dengan segala apa adanya dan cerita pada Tuhan dengan sebagaimana adanya, saya yakin Tuhan tidak meninggalkan saudara. Saudara jangan khawatir juga akan masa depan. Seringkali kita terkecoh akan masa depan. Aduh, bagaimana Tuhan nanti ini, nanti itu, nanti bagaimana anak saya kerja, nanti bagaimana ini, bagaimana itu. Saudara, kesusahan sehari cukup sehari. Serahkanlah kekhawatiran itu pada Tuhan. Kalau saudara merasa khawatir terus pada Tuhan, saudara menghina Tuhan. Karena Tuhan itu memelihara. Bukan Tuhan itu melahirkan kita di dunia, hanya melahirkan langsung col tangan istilah kasarnya. Enggak. Dia melahirkan kita akan dipelihara terus sampai kita bertemu dengan Tuhan. Jadi masa depan itu jangan pernah khawatir kalau kita percaya kepada Tuhan. Anak Tuhan pasti dikuasai oleh Tuhan. Pasti dipelihara oleh Tuhan. Saudara, akidah pada Roma 8. Saudara. Di mana Paulus juga membuat satu statement atau argumen yang keras sekali. Untuk membuktikan bahwa tidak ada satu hal pun yang memisahkan dari kasih Allah. Termasuk maut. Saudara. Maut itu apa? Saudara? Maut itu suatu kematian. Saudara.
Saudara, kematian pun tidak bisa memisahkan kasih Allah pada kita. Saudara, kesaksian daripada seorang teolog bernama Casper Olivine pada saat dia mengalami suatu penderitaan hampir mati, dia mengatakan, pendengaranku tuh hilang. Ini statementnya daripada dia, saya kopas. Penciumanku hilang. Penglihatanku mulai lenyap. Perkataan perasaanku hampir hilang. Namun kemurahan Allah, kasih Allah tetap sama. Dan tidak akan pernah pergi dariku. Seorang yang mau menghadapi satu kematian, dia merasakan kasih Allah tetap ada pada saat dia mau meninggal. Walaupun secara fisik dia tidak bisa bergerak apa-apa. Saudara, kasih yang tidak terkalahkan. Saudara, Rasul Paulus yakin bahwa seluruh hidup kita, bahkan penderitaan yang kita, itu berada di dalam kasih Allah. Saudara, di dalam 1 Korintus 15 ayat 26, saudara. Saudara catat sendiri, saudara. Dan 2 Timotius 1 ayat 10, saudara. Paulus mengatakan bahwa maut adalah satu penderitaan yang berat. Karena kita berpisah dengan orang-orang yang kita kasih. Kita berpisah dengan saudara-saudara kita mengalami kematian. Namun maut itu tidak bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Bahkan kita mengucapkan syukur, kata Paulus, mati adalah keuntungan. Saudara. Karena mati adalah pintu gerbang menuju ke surga. Saudara. Sehingga di sana ada kasih pada Yesus yang luar biasa. Saudara bertemu muka dengan Tuhan. Kok saudara punya iman yang kuat pada Tuhan Yesus. Mengakui Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Saudara mempunyai jaminan keselamatan yang kekal. Sehingga maut tidak bisa memisahkan. Bahkan maut dikatakan oleh Paulus itulah pintu gerbang menuju ke surga, di mana saudara sudah disediakan rumah di sana. Saudara dipanggil kelak oleh Tuhan kalau rumah saudara jadi di surga. Tidak satu pun yang dipanggil. Tapi satu kebahagiaan di sana. Kasih tetap ada. Semua itu ada kasih. Saudara. Ini dibuktikan, saudara, ada orang yang mau mati, dia terus bersaksi. Saudara. Dia tidak ada yang ditakuti. Saudara. Ada seorang mau meninggal dunia, dia mengatakan, aku mau meninggal, aku tidak takut. Aku menyeberang sungai Yordan dalam beberapa jam lagi, dan bapakku yang mempunyai tanah. Dikatakan, aku mau pergi ke sana, karena bapakku yang punya di sana. Sehingga suatu kenikmatan pada saat saudara dipanggil oleh Tuhan. Asal kita saudara mati dalam Kristus, saudara. Merupakan satu keuntungan. Saudara. Bukan kita cari mati. Ya. Kalau kita dipanggil Tuhan, memang sudah wayane, sudah waktunya. Kita sebagai anak Tuhan tidak pernah takut. Saudara. Karena kita punya jaminan. Jaminan kepastian keselamatan itulah manisnya anak Kristen, anak Tuhan. Manisnya pengikut Kristus, di mana kita punya iman yang percaya pada Tuhan Yesus, di mana Tuhan akan menyediakan rumah di surga. Kasih yang tak terhingga di sana. Di surga saudara tidak bisa tidak memikirkan gontok-gontokan, sudah tidak memikirkan ditusuk belakang, sudah tidak memikirkan dikhianati orang. Saudara tidak satu pun penderitaan di sana, semuanya sukacita. Saudara, itulah kehidupan. Saudara, pertanyaan, saudara. Maut tidak dapat memisahkan kita dalam kasih. Ada yang bertanya, bagaimana dengan hidup ini, Pak Liman? Hidup ini penuh dengan kekerasan. Sangat keras hidup ini, saudara. Bagaimana Pak Liman, saya hidup, saya menderita. Penderitaan saya luar biasa, saya tidak punya rumah, terus kontrak, terus. Saya sakit-sakitan, terus sakit. Tidak sembuh-sembuh. Saya mengalami punya suami yang terus-menerus tidak betul, punya istri juga tidak betul kadang-kadang. Ada punya anak-anaknya juga tidak betul, penderitaan yang penuh dengan penderitaan, saudara. Saya pernah dihina orang karena tidak punya uang, tidak punya macam-macam, sehingga saya merasakan hidup ini terlalu berat bagi saya. Saudara, Yesus juga menjamin, saudara. Mengetahui bahwa saudara mengalami seperti itu karena Tuhan Yesus juga mengalami seperti saudara alami. Bahkan lebih dalam lagi. Saudara, saudara tidak pernah diludahi. Yesus pernah diludahi. Saudara. Yesus difitnah, saudara pernah difitnah. Yesus bahkan lebih daripada fitnah. Yesus pernah diejek. Dia Allah. Diejek oleh penciptanya. Diejek oleh yang dia mencipta, tapi diejek oleh penciptanya. Bayangkan, dia dipukul oleh tentara Romawi. Dia dihina. Dia difitnah oleh Pontius Pilatus. Macam-macam hal, saudara, yang dialami oleh Tuhan Yesus. Dan saudara alami itu, Tuhan Yesus mengalami. Sehingga pada saudara berbicara pada Tuhan, berdoa pada Tuhan, Tuhan ini aku gini. Tuhan tahu. Karena Tuhan sendiri juga mengalami. Saudara.
Kalau sudah mengalami itu sudah tahu. Saudara. Dulu saya pernah bangkrut habis-habisan dalam bisnis saya. Pada saat orang bangkrut berbicara sama saya memahami. Karena saya pernah mengalami. Saudara. Kalau saya tidak pernah mengalami, saudara, orang bicara seperti itu, Pak Liman, saya sekarang nggak punya uang bagus, saya akan mengejek karena saya tidak pernah jadi orang nggak punya. Saya menjadi orang kaya terus. Tapi Tuhan izinkan saya menjadi anak Tuhan yang nggak punya uang. Sehingga pada saat orang nggak punya uang datang pada saya ngalamin bisnis seperti ini Pak Liman gini-gini, saya dapat memberikan nasihat. Saya empati. Karena saya mengalami sendiri, saudara. Kecuali saya tidak mengalami, saudara. Orang yang punya penyakit kanker sembuh, pada saat orang penyakit kanker datang pada dia, mengeluh, dia mengalami, dia bisa memberikan nasihat. Yesus mengalami di dunia. Sehingga saudara jangan pernah malu sama Tuhan bicara dengan apa adanya. Jangan pernah perkara itu disimpan untuk diri saudara sendiri. Oh ini untuk aku akan atasi sendiri. Oh ini untuk Tuhan, Tuhan atasi. Saudara perkara sangat kecil sampai perkara sangat besar, saudara jangan pernah simpan sendiri. Serahkanlah semua perkara. Saya tegaskan sekali lagi, serahkan semua perkara dari hal paling kecil sampai hal paling besar pada kuasa Tuhan. Karena saudara tidak pernah bisa memecahkan sendiri, saudara. Hanya Tuhan Yesus selain memberikan pengharapan dan memecahkan persoalan itu. Saudara jangan pernah saudara kejar pikul-pikul salib sendiri, saudara. Saudara serahkanlah pada Tuhan. Hidup saudara adalah untuk Tuhan, saudara. Dan semua saudara alami itu, saudara. COVID-19 ini semua dalam kedaulatan Tuhan, dan dalam kasih Tuhan, dan dalam kontrol Tuhan. Jika saudara tidak pernah mengatakan, waduh bagaimana, tidak. Tetap ada satu kontrol Tuhan. Kalau saudara punya pikiran demikian, saudara, semua ada dalam kontrol Tuhan. Saudara punya kelegaan hati yang baik. Oh, semua itu terserah Tuhan. Terus bicara pada Tuhan. Saudara, yang terakhir, saudara, kejarlah kasih. Saudara, di dalam Yohanes 15 ayat 12, Yesus mengatakan, inilah perintahku, yaitu kamu saling mengasihi, setelah aku mengasihi kamu. Berarti ada satu perintah, saudara. Dalam 1 Korintus 14 ayat 1 demikian juga, kejarlah kasih. Saudara. Apakah saudara sudah mengejar kasih? Saudara menjadi anak Tuhan yang berapa lama, berapa tahun, jabatan, saudara, apapun, saudara. Kalau saudara tidak punya kasih, saudara bukan anak Tuhan. Apakah saudara menjadikan kasih sebagai target hidup yang saudara capek? Atau bagaimana dengan kehidupan sehari-hari saudara? Adakah kasih pada semua manusia? Bahkan lebih tegas ketika kita mengatakan, kasihlah musuhmu, saudara. Saudara, kasihlah musuh membutuhkan satu proses yang cukup panjang, yang cukup tidak enak. Tapi ada satu perintah Tuhan. Saudara harus lakukan. Lakukan. Kasihlah musuh. Buanglah segala macam kepahitan-kepahitan. Saudara percuma saudara dendam pada orang. Punya kepahitan pada orang, itu bukan anak Tuhan. Anak Tuhan betulnya tidak menyimpan kesalahan orang lain. Tidak menyimpan dendam-dendam, kepahitan-kepahitan. Kita punya kasih menutupi banyak perkara. Walaupun itu prosesnya sulit dan cukup panjang. Tapi ini adalah perintah Tuhan. Saudara, dosa ada dua, saudara. Apa yang dilarang oleh Tuhan, saudara lakukan, itu berdosa. Jangan berzina, jangan mencuri, saudara mencuri, berzina, berdosa. Tapi ada dua juga dosa pasif. Apa yang Tuhan perintahkan, saudara tidak lakukan, itu juga dosa. Kasihlah, saudara tidak mengasihi. Injilah, beritakanlah Injil, saudara memberitakan, itu dosa. Jangan anggap saudara dosa cuma ada larangan-larangan. Tapi perintah pun kalau saudara tidak lakukan ada satu kedosaan. Saudara kasih, selama saudara hidup di dunia, pandanglah terus pada salib Kristus. Dia penurunkan kasih, dia datang ke dunia, saudara. Karena dia tahu manusia tidak bisa membereskan dosanya. Yang sebetulnya saudara dan saya itu masuk pada jurang neraka. Ini saya terapkan terus setiap kali saya khotbah, saya selipkan kata-kata ini. Supaya saudara sadar. Jika saudara itu bisa hidup seperti ini, bisa berbuat baik seperti itu, bukan karena kesombongan, karena kehebatan saudara. Itu karena anugerah Tuhan. Saudara, Yesus tahu, Allah tahu bahwa saudara tidak mampu menangani dosa. Sehingga dia mengutus anaknya ke dunia untuk menebus dosa saudara saya di kayu salib dengan curahan darah yang begitu mahal. Yang sangat menderita, saudara. Penderitaan yang sangat menderita di alam Yesus. Dia lakukan untuk menebus dosa saudara saya.
supaya semua saudara ditebus percaya pada Tuhan Yesus dan saudara menjaga jaminan keselamatan yang kekal. Dan baru kalau saudara percaya pada Tuhan Yesus, saudara pasti dilengkapi dengan perbuatan-perbuatan baik. Perbuatan baik pun tidak pernah menyelamatkan. Tapi bukti di mana saudara punya iman yang kuat adalah perbuatan-perbuatan baik. Jangan dibolak-balik, saudara. Saudara, itu ayat kitab, saudara. Betul-betul saudara serahkanlah semua pada Tuhan, saudara. Kalau saudara punya kasih, saudara. Jika saudara punya kasih yang pudar, saudara, yang suam-suam kuku, pandanglah pada salib Kristus. Salib Kristus tidak akan pernah pudar selama-lamanya sampai Tuhan Yesus datang kedua. Pandanglah pada Tuhan Yesus yang rela berkorban untuk dosa saudara dan saya. Secara konsisten, saudara. Tidak pernah mundur, saudara. Saudara tidak setia, Tuhan setia. Saudara, jika saudara menghadapi saudara menjadi kesuam-suam kuku, menjadi kasih yang pudar, pandang pada Tuhan Yesus. Maka saudara akan dipulihkan kembali, dicas kembali, untuk punya kasih yang pada orang lain, saudara. Saudara, akhir khotbah saya, nanti kita bisa tanya jawab, kalau saudara bisa melengkapi. Jonathan Edwards adalah seorang pengkhotbah yang luar biasa. Dia mengatakan satu statement dalam akhir khotbah saya. Jika kasih merupakan hal yang demikian besar dalam kekristenan, penting dan terhormat. Penting sekali kasih. Maka setiap anak Tuhan yang sejati harus ada kasih. Itu nasihat daripada Jonathan Edwards di dalam akhir khotbah saya. Kekristenan tanpa kasih bukan Kristen. Anak Tuhan pengikut Kristus harus ada kasih. Dibuktikan dengan kasih. Itu loh baru anak Tuhan. Saya tidak peduli saudara pendeta, saudara apapun, saudara. Kalau hari saudara tidak punya kasih, saudara tidak mencintai sama manusia, saudara, saya anggap saudara bukan menjadi orang Kristen yang sejati. Bila firman yang menegur saudara, yang memberikan kekuatan, yang memberikan petunjuk dan kekuatan, bila menjadi satu momen bagi saudara untuk menjadi anak Tuhan yang kembali bangkit untuk mengasihi semanusia. Amin, saudara-saudara. Bila firman terus tinggal pada hati saudara. Amin. Bagaimana kita lanjutkan dengan tanya jawab atau apa? Pak Sakaria atau siapa? Menjadi moderator atau langsung ada tanya jawab? Ya, ada Pak, tanya jawab. Siapa yang mau tanya jawab? Ayo. Langsung aja tanya jawab, tidak usah moderator, Pak ya. Kita langsung ada tanya, kita langsung jawab gitu, Pak ya. Ya oke. Ini Bapak siapa tuh? Matang. Mau bertanya Pak? Terserah mau bertanya, mau menanggapi atau bersaksi terserah Pak. Gitu. Kita berikan waktu untuk itu Pak, supaya khotbah ini betul-betul bisa dihayati, bisa mengerti gitu Pak. Mungkin saya ada kekurangan atau apapun bisa menambah. Mari silakan Pak. Ya, boleh saya? Ya boleh, silakan Pak. Iya Pak, silakan Pak Martin. Ya, terima kasih Pak Leman Handoko. Ya, sama-sama Pak. Saya terima kasih, bukan menguji tapi mungkin kita ini dalam sharing aja ya Pak Handoko, Pak Leman. Iya. Memang kita berbicara soal kasih ini ada 3 kasih ya. Kasih eros, kasih ini filia, dan kasih agape ya Pak ya. Iya. Ya, seringkali dalam penerapan kasih ini kita lebih kepada apa yang dikatakan dalam Injil itu, bahwa iman tanpa perbuatan adalah juga tidak bisa ya Pak ya. Iya. Kali kita beriman tapi kita juga tidak bisa berbuat. Memahami kasih 3 kasih ini memang kadang-kadang dilema ya Pak Leman ya. Pengalaman kita lihat bahwa banyak kejatuhan generasi muda itu karena kasih eros, kasih filia, nafsu. Kan sementara Alkitab firman Tuhan menghendaki supaya lebih banyak kasih agape, kalau bisa Yesus itu lebih melandasi kehidupan dalam hubungan anak-anak atau kehidupan orang Kristen. Pasti kasih itu
berbunga kebaikan dan yang tadi dikatakan Galatia 5 ayat 22 sampai 23 ya Pak Aleman ya. Kasih harus mengampuni, kasih itu harus menghormati, kasih itu harus memaafkan, kasih aja pengharapan, kasih juga bisa menyembuhkan kesalahan orang lain, bukan menghina, tapi kan itu kasih. Jadi memang saya senang sekali kalau percakapan Paleman memilih kasih itu yang perlu kita kembangkan lagi nanti di kalangan anak-anak muda zaman sekarang. Betapa banyak kecewa oleh karena pergumulan persoalan ya Pak Leman ya. Iya. Persoalan itu banyak sehingga mereka lari pada kasih eros ya. Lebih banyak melihat pada sesuatu orang milik siapa, lebih pada emosional kedagingan ya. Sehingga betapa hancurnya kasih itu dalam hidup manusia karena salah memahami ya tantangan rumah tangga ya itu Pak ya. Sehingga memang bahasa kasih ini memang luar biasa. Pak Leman mengambil kasih itu pada seminar percakapan malam hari ini. Saya bangga sekali mungkin kita kembangkan di situ. Bagaimana di kalangan orang ini, bagaimana juga kalangan rumah tangga ya. Kadang-kadang sudah menghadapi pergumulan persoalan hidup ya Pak Leman ya. Kasih diliputi oleh emosional, dagingan sehingga rumah tangga ribut, hancur. Yang ada adalah menuntut hak dan segala macam. Mewarnai kasih itu tidak ada. Ketakutan yang ada dalam hidup ya Pak Yaman ya. Mau kita lihat bahwa banyak orang menghadapi ketakutan. Sehingga keributan itu timbul karena nafsu kedagingannya. Tidak ada kasih agape dalam rumah tangga. Sehingga pergumulan rumah tangga dihidupi oleh kasih eros. Ya kan? Dia memilih sesuai de emosional dia. Dia tidak memilih kasih Kristus bahwa apa yang kita pilih itu adalah sudah pilihan Tuhan ya. Rumah tangga itu terjadi oleh karena memang Tuhan sudah tentukan suami istri. Hendaklah kamu dipersatukan dalam kasih. Tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Tapi seketika manusia diperhadapkan dengan banyak pergumulan hidup, nah eros dan ini muncul ya Pak Leman ya. Di situ itu yang memang ini kita perlu dalam seminar ini yang kita menjelaskan tadi. Jangan sampai terlambat ya ketika kita sudah di masa tua selesai melihat anak-anak juga mengenal Tuhan ya Tuhan. Itu seperti Pak Agustinus ya. Itu cerita Agustinus itu kan bapaknya menghendaki supaya dia menjadi seorang teologia pendeta. Tapi rencana itu gagal sampai bapaknya meninggal, ibunya meninggal, baru dia sadar tentang Tuhannya. Ya, itu kisah nyata yang saya baca. Itu luar biasa bagaimana perkembangan gereja ya. Ya, gereja sekarang ini tuntutannya bagaimana generasi muda itu bisa mengambil tanggung jawab terhadap perkembangan visi misi gereja. Dan tadi Pak mengatakan bahwa jangan di masa tua tinggal Tuhan panggil, baru kita sadar. Tadi Pak, begitu. Bukankah kita semua sudah diamanatkan oleh amanat agung? Pergi dan beritakanlah firman Tuhan ke ujung-ujung dunia ya. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Jadikanlah mereka murid Bapa. Dan itu yang perintah yang harus terpanggil untuk kita semua punya terpanggilan, tanggung jawab, iman ya. Ini baik sekali menjadi sharing saya di sini bahwa seringkali memang dalam Pak Paleman di dalam grup-grup ini kita sering mendengar banyak hal-hal menciptakan tentang kehidupan, persoalan manusia yang begitu banyak. Apalagi timbul dengan bahaya COVID-19 ini kan merubah tatanan
dan kehidupan hari-hari ya Pak Leman ya. Iya, betul Pak. Tidak akan bayangkan seperti tatap muka dulu. Kan orang sudah merubah sikap. Bagaimana tidak pertemuan fisik ini tapi sudah. Nah, ini pergumulan bagaimana menjawab kita sebagai anak-anak itu harus menjawab tantangan itu hidup baru, zaman baru mungkin ya Pak ya. Memang kalau saya bisa itu bilang inilah zaman baru. Digital Church Pak. Iya, kita harus mempersiapkan diri ke sana. Iya kan Pak ya. Mudah-mudahan Pak Leman bisa masuk kupas lagi lebih jauh, lebih ini bagaimana menghadapi tantangan baru Pak Leman. Iya Pak. Tidak mudah menghadapi ini. Hadapi dulu kita ini. PHK terjadi di mana-mana, pekerjaan tidak mana, ekonomi sulit gimana. Bagaimana kasih itu bisa dapat menjadi bagian kehidupan yang refresh. Sehingga kita tidak menimbulkan emosional tinggi dengan segala macam ya. Karena kesulitan. Ya, kehidupan kita pernah. Kalau lebih konkret lagi dikatakan begini. Emang hidup ini hanya iman, percaya doang. Orang suka mengatakan, lalu tidak mau berbuat, mau dengan apa? Ya, kira-kira itu sedikit masukan biar Pak Leman. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Bagus Ya. Pak. Terima kasih. Puji Tuhan. Amin. Martin dari mana Pak Martin? Pak Martin? Saya Jakarta Pak. Oh Jakarta ya. Dari gereja mana Pak? Dari gereja mana? GPIB Tugu. IPI? Tugunya GPIB. Oh GPIB ya. Terima kasih Pak Martin. Kebetulan saya salah satu pengurus gereja Pak Leman. Jadi majelis. Seringkali saya temuan hal-hal yang seperti itu. Banyak sekali pergumulan dan masalah rumah tangga di gereja jemaat mengalami hal demikian. Ya kan, kita harus coba mengendalikan bagaimana pemahaman mereka terhadap panggilan kasih ini mungkin lebih banyak. Nah, karena kemungkinan kita diliputi oleh else-nya, masa guncangannya ekonomi itu. Orang lebih pada rasional, pada iman rasional. Mau kita bilang, ya kalau pada uang kita mati. Tapi uang segala-galanya. Ya kan uang segala-galanya. Segala-galanya ditentukan oleh uang. Nah ini jawab-jawab yang sebenarnya tidak semua bisa menjawab. Nah, kita kalau tidak menekuni satu hubungan pribadi dengan Tuhan, tentu kita tidak punya hikmat untuk menjawab kan gitu Pak ya. Jadi kita harus menjawab. Uang memang butuh, tapi segala sesuatunya Tuhan punya. Pakailah itu di dalam kekuatan Tuhan. Kalau menggunakan itu dengan penuh hikmat. Sehingga jangan sampai uang itu kalau kita bilang skep. Kalau sudah kuasa uang, ya kita mau jadi pemerintah segala macam, lupa Tuhan. Ya, itu sedikit lebih dalam dunia nyata. Saya sering ketemu seperti itu ya Pak ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Leman. Ada yang lain? Bisa tanya? Bisa apa? Satu lah mungkin biar karena belum ada tambahan sedikit ya. Iya, Pak. Jadi begini Pak. Tadi saya baru habis menghadiri pemakaman teman saya meninggal di GBI Mawar Saron Pak. Kami memakamkan di sana di pemakaman. Kami di mobil kami sering bercerita
Cerita kita begini, ada yang melayani pribadi di rumah sakit, dia bilang begini, aku melihat kematiannya, ya, di mukanya itu ada air mata. Dan sekarang pertanyaannya, kita coba bicara, air mata apa? Ada yang berpikiran, dia tidak dapat pelayanan, semenjak dia masuk rumah sakit, dia pingin curhat, tapi dia tidak bisa, gitu kan, penderita PMS. Yang kedua, saat itu dia hanya main HP supaya ada orang, teman, rekan datang lihat dia ini bisa menolong dia di rumah sakit. Akhirnya dia masuk ICU. Nah, berita para pendoa datang di ICU mendoakan dia. Kurang 1 jam dia meninggal. Yang terjadi itu di matanya itu air mata. Air mata, tetesan di air mata. Terus ditanya, itu artinya apa? Nah, ada yang menafsir begini, Pak Leman. Dia belum saatnya, dia nggak ingin minta mati. Kurang jelas, Pak. Kurang jelas suaranya, Pak. Suaranya kurang jelas, Pak. Dia mau mati. Dia belum mau mati. Tapi saatnya mati sudah harus dia menerima kematian. Sehingga air mata itu keluar dari mata dia. Tetesan itu air mata. Kayak kita diskusi, saat sebelumnya itu apa? Dia masih mau mencari saudara, teman, sahabat untuk menyatakan minta ampun, minta salah diselesaikan. Pada saat itu akhirnya dia panggil anaknya yang besar. Saat itu dia katakan, teman-teman katakan, coba kamu katakan papa kamu, supaya dia tidak ada beban ketika dia mau pergi. Nah, ini bahasa kasih yang dalam ya kalian. Ya, saat itu Ibu Dina mengatakan, silahkan kamu ini sebelum aku berdoa. Nah, setelah pertemuan dengan anak itu, dia merasakan sudah selesai. Nah, dia berdoa, langgar beberapa waktu dia sudah. Tapi air mata mengalir terus di. Nah, ini bahasa. Kira-kira gitu itu untuk masuk ke hari ini. Iya, Pak. Iya, terima kasih, Pak. Mudah-mudahan pengalaman ini teman-teman biar masukan ya Pak Leman. Iya, terima kasih, Pak. Saat kita temuin bahasa kasih itu pada saat orang-orang mengakhiri hidupnya. Kira-kira begitu. Iya Pak Leman. Iya, terima kasih Pak. Ada lagi yang lain? Ada pertanyaan atau ada apa? Sharing lagi supaya waktu digunakan dengan baik-baik. Cukup Pak. Ibu Indriani. Cukup Pak. Ya, Ibu, ayo Ibu Indriani. Ayo Cukup, Ibu Pak. Indriani, ayo jangan malu-malu. Cukup Pak, cukup. Ya. Ayo Bu, monggo. Monggo. Monggo Bu. Cukup Pak, cukup. Hah, kok cukup? Belum. Ya siapa lagi? Ibu Lydia Lalang. Ya. Ayo Ibu Lydia Lalang. Ada apa ini saling apa menguatkan gitu loh, apa nyimak saja Pak. Iya. Ada kalau pengalaman bahan bahan ini dari Pak Leman tadi saya simak. Ada 3 hal mengenai kasih itu. Saya simak tadi bagaimana Pak Leman itu memberi dalam Roma 8 ayat 38 sampai 39 ini kita berbicara tentang keyakinan iman ya Pak ya.
Tadi Bapak sudah uraikan begitu banyak itu. Ya, keyakinan iman. Mungkin kalau dalam hidup hari-hari kita bilang bagaimana kita aplikasi tentang tanggung jawab dalam pemberitaan firman Tuhan ya Pak ya. Iya, iya. Tadi Pak Leman sudah uraikan. Kita semua terpanggil untuk memberitakan kabar baik itu. Kitab Injil ini. Ya kan? Supaya kita memberitakan kabar baik tentang Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat itu. Kita beritakan. Itu yang pertama. Bahwa bagaimana dengan mereka yang tidak merasa itu penting bagi itu. Apa yang tadi dikatakan Pak Leman benar sekali bahwa banyak orang tidak tertarik dalam masa kesukaran ya Pak ya. Ya Pak ya, pandangannya pemberitaan ini dia lebih baik konkretnya. Makanya mungkin Pak Leman bisa nambah lagi bahwa memberitakan pada zaman sekarang itu lebih menuntut bagaimana apa yang menunjang hidup mereka. Ketika setiap orang berada dalam tantangan kesulitan dan pergumulan. Tapi kemarin tadi pagi saya dengar khotbah yang menarik sekali. Menarik banget. Bahwa Allah dapat melakukan segala sesuatu. Jika kita dengan iman bersandar penuh pada Tuhan. Ya Pak Leman ya. Iya. Sungguh percaya Tuhan bisa selesaikan semua perkara itu. Yang kedua yang tadi Bapak gambarkan, Tuhan Yesus itu merespon saat ya, merespon kemudian Tuhan Yesus menanggung penderitaan. Yang Injil katakan penderitaan-penderitaan yang kita hadapi. Sebentar Pak, saya lagi ini sebentar nanti saya telepon. Oke. Ya Pak Man, ini mengganggu. Ya merespon bahwa yang kedua tadi Bapak sudah jelaskan merespon saat menanggung penderitaan. Iya. Mungkin saya sedikit tambahkan bahwa memang orang memahami penderitaan ini sering kita mengeluh. Tapi firman Tuhan menjawab kepada kita bahwa setiap penderitaan itu penderitaan yang biasa. Apa yang tadi Pak Doko jelaskan, Pak Leman jelaskan, bagaimana Tuhan Yesus diludah kok, dipukuli kok, dihajar, berdarah-darah. Ya kan? Itu semua karena dosa kita. Ya kan? Karena dosa kita, makanya itulah kelihatan manusia. Apakah kita sadari apa yang Tuhan sudah tanggung dan apa yang harus kita buat ketika Yesus sudah mengasihi kita. Ya kan, pertanyaan sampai situ memang berat. Tidak mudah, ya Pak ya. Iya. Berat kita bicara tentang kehidupan nyata dengan hubungan iman. Tapi tuntutan para Rasul Paulus katakan iman tanpa perbuatan mati. Ya Pak ya. Iya. Jangan itu. Tapi Allah katakan, aku dapat selesaikan semua perkara bisa kok. Dan aku adalah Allah yang tetap menyertai kamu. Penyertaan Allah tetap tidak pernah dia meninggalkan kita. Menghadapi segala penderitaan dan tantangan. Tuhan pasti. Seringkali kita ini nggak sabar Pak Martin. Iya. Itu saya kasih contoh Israel. Pada waktu dia dibebaskan oleh Tuhan di dalam perbudakan di Mesir, itu kan mujizatnya luar biasa. Iya. Wah, puji Tuhan. Tapi pada saat bangsa Mesir menghadapi satu peristiwa di mana dia haus, kepingin air, nggak ada air, ngamuk. Dia lupa bahwa mujizat baru lagi terjadi begitu luar biasa hebat, tapi gara-gara air aja nggak ada, dia marah sama Tuhan. Lebih baik mati, Tuhan ini bikin macam-macam. Seringkali itu gambaran kita, Pak. Padahal 11 kilo dari dia berdiri, dia tuh mengeluh pada Tuhan. Itu ada air, Pak. Tapi dia kurang sabar. Dia mengeluh dulu, mana Tuhan air? Tidak ada air, gini lebih baik mati. Iya.
Setelah dia Bersungut-sungut. bersungut pada sebelah kiri lagi ada air. Coba ada bersungut-sungut, ya sudah ada air. Seringkali kita gitu, Pak. Tuhan, Iya. penderitaan kok gini? Aku ditinggal mati. Ada seorang ini kesaksian, ada seorang teman saya meninggal dunia suaminya. Anaknya SMP, SD, dia tidak bisa bekerja, suaminya bekerja. Suaminya mati, Pak. Secara parah. Iya. Luar biasa. Baik. Lydia Ngamuk sudah sama ada Tuhan. tergangguan. Ngamuk. Saya bilang sama Tuhan, ngapain juga ngamuk sama Tuhan? Tuhan memberikan sesuatu, ada kedaulatan. Ada suatu, Tuhan tuh memberikan sesuatu peristiwa, pasti itu ada jalan keluar. Kenyataannya apa? Setelah dia percaya sama saya nasihati dengan hati-hati, Pak. Akhirnya dia coba-coba masak. Coba-coba masak, akhirnya terjadi suatu ledakan. Dia punya rumah makan besar sekarang, lebih 100 kali penghasilan sesuami. Nah, itu loh Pak terjadi. Kalau dia tidak marah sama Tuhan, Tuhan ya sudah, suamiku meninggal. Memang keadaan meninggal, Tuhan panggil, mau apa? Sekarang persoalannya kita menghadapi anak dua ini apa Tuhan? Masa Tuhan memberikan anak tidak mungkin tidak sekolah, tidak mungkin tidak makan. Karena kebutuhan, Pak, bukan keinginan, Pak, yang dicari. Kalau kebutuhan Tuhan pasti cukupi. Dan dia langsung memberikan apa? Mempraktekkan hobinya dia masak. Akhirnya masak secara gampang-gampang akhirnya terkenal sekarang. Jadi orang kaya. Nah, itulah maksud saya, kalau orang sabar sama Tuhan, ada satu peristiwa apapun juga kita pandang pada Tuhan. Jangan pandang pada perkara, Pak. Pandang fokus pada Tuhan. Ada maksud apa di balik ini? Itu seringkali lupa orang. Seringkali kita lupa. Kenapa COVID terjadi? Ya sudah, COVID terjadi, ya sudah terjadi. Tapi bagaimana menghadapi? Kita beda dengan orang duniawi yang menghadapi ngamuk di sini. Kita anak Tuhan tidak perlu marah. Kita berdoa pada Tuhan apa adanya. Tuhan pasti kasih jalan keluar. Itu yang maksud saya, Pak. Jadi seringkali kurang sabar, Pak, kurang beriman, kurang percaya betul-betul sama Tuhan. Kadang-kadang kalau sudah percaya tuh Tuhan pasti jalan keluar masih ada lah. Berjuta cara Tuhan tuh membuat saudara jalan. Itu seringkali nggak diimani sama anak Tuhan. Seringkali ngamuk dulu, Pak. Gondok dulu sudah pelayanan. Apa pelayanan sudah begitu pelayanan kok gini ya. Seringkali gitu, Pak. Kita nuntut terus sama Tuhan. Kita tidak pernah mandang pada Tuhan tuh sebagai Allah yang penuh kasih. Itu Pak yang saya maksud. Itu Pak Martin tambahan saya sedikit. Amin. Terima kasih Pak Eman. Bagus. Iya. Mari silakan. Ada yang lain? Yang lain? Jadi Samarinda itu siapa itu? Bapak anak muda itu. Sudah banyak pengalaman. Hah? Ayo. Ini siapa? Mawati. Mawati. Ya. Ayo Bu, silakan bertanya Bu. Mari. Mawati. Iya. Nyanyi kurang bagus. Speakernya kecil. Halo. Salam. Gak dengar. Kecil. Di sini kayaknya kurang baik, putus jadinya nggak dengar. Iya. Ya, videonya dibuka dong. Oke. Bagus. Diketik aja, Dek. Iya, Kak. Videonya dibuka kalau bisa. Ada pertanyaan. Bu Mawati. Enggak dengar.
jaringannya di sana itu nggak bagus, Pak. Makanya tersendat-sendat suaranya. Memang ada di mana? Nah, itu dia tuh. Maaf saya tidak. Dia di Padang. Oh, Padang. Iya. Nanti bener lagi dengan Dia bilang, maaf saya tidak bisa dengar seluruh pengaruh signalnya Pak, katanya. Ya. Ayo, bagaimana nih Bu Lydia? Suaranya nggak dapat ya. Ya ada. Sudah nggak ada lagi, Pak? Apa kita Ya. tutup? Mungkin nggak ada lagi. Ya udah. Kita bisa tutup Lydia. Ya Bu Lydia, mau ditutup? Kalau nggak ada kita tutup. Boleh dia bisa buka. Ya. Penutup. Kita tutup Kita tutup dengan aja. doa penutup. Mari kita satukan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Allah Bapa yang Maha Pemurah, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menguatkan kami melalui kehadiran-Mu dalam ibadah ini. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah membagikan kelimpahan cinta kasih-Mu kepada kami. Kami bersyukur karena persekutuan cinta kasih ini. Semoga hidup kami dipenuhi rasa syukur, baik dalam suka maupun dalam duka. Semoga persekutuan kami dengan Yesus dalam ibadat ini Amin. menguatkan iman kami, sehingga kami mampu menjadi saksi-saksi-Mu di tengah-tengah masyarakat. Bapa, kami mohon rahmat-Mu bagi mereka yang tidak bisa hadir dalam ibadah pada hari ini. Semoga mereka semua tetap dalam naungan kasih-Mu, sebab Engkaulah yang hidup dan berkuasa bersama Putra dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin.